Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembelajaran matematika wajib. Semoga kalian semua sehat selalu. Saya ingatkan lagi, kalian selalu menjaga, menjalankan protokol kesehatan. Juga yang perlu kalian ingat, kalian harus selalu jaga jarak, tetap di rumah, ya. Semangat ya nak ya. Oke. Silakan disiapkan bukunya. Hari ini kita akan belajar materi baru yaitu matrik ya. Untuk yang kelas belajar cepat, saya minta kalian belajar dulu tentang turunan. Jadi nanti setelah saya menjelaskan yang kelas semester 3, nanti saya akan lanjut ke yang kelas belajar cepat. Baik anak-anak, tolong kamu perhatikan pembelajaran kita tentang matrik. Nah, semoga di layar kalian sudah muncul matrik. Tolong disampaikan dulu bagaimana? Oke. Anak-anak, matrik ini memang merupakan materi baru. Kita akan mulai dari dasarnya ya, dari pengertiannya matrik. Jadi matrik itu apa? Itu bisa kalian lihat. Jadi matrik itu merupakan susunan bilangan yang diatur menurut baris dan kolom. Nah, ini saya contohkan seperti ini. Nah, kalau kamu cermati ya, ini contoh matrik seperti ini. Ada kurung di depan dan di belakangnya. Di dalamnya ini ada elemen-elemen matrik yang disusun dalam bentuk baris itu yang horizontal, sedangkan kolom itu yang vertikal. Nah itu ya, nanti baris dikalikan kolom itu namanya ordo matrik ya. Nah, bagaimana sekarang tentang notasi dan ordo matrik ya. Nah sekarang notasi matrik itu seperti ini. Dinotasikan dengan huruf kapital, kemudian ada tanda sama dengan, buat kurung, di dalamnya ini isinya elemen matrik. Matrik ini kalau kamu cermati ada 3 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga ya, yang horizontal seperti saya sampaikan tadi. Kemudian yang vertikal ada 4. Berarti terdiri dari 3 baris, 4 kolom. Kamu lihat tanda ini ya, lingkaran putus-putus angka 6 di dalamnya. Ini terletak di mana? Tuh, kamu harus cermat ya. Terletak di baris kedua, kolom kedua. Kemudian kalau 11 ini terletak pada baris ketiga, kolom keempat. Nah, coba Mbak Tanaya, saya ingin tahu. Kalau di sini saya tunjuk 16, terletak di mana Mbak Tanaya? Yuk, mungkin ada itu berarti terletak pada garis saya Bu. Ya, silakan. Baris berapa Mbak ini 16-nya? Nomor kolom 1. Nah, benar nggak Bu? Baris ketiga, atau baris ketiga, kolom pertama. Ya loh, ini kan baris ketiga, kolomnya kolom 1. Kolom pertama. 16 kan Bu? Iya, betul. Bagus. Jadi ini ordonya itu 3 kali 4. Jadi ordo matrik itu ditulis dalam bentuk baris kali kolom. 3 kali 4 berarti 3 baris 4 kolom. Jadi kita masih belajar yang sangat besar ya untuk matrik. Kemudian berdasarkan banyaknya baris dan kolom itu kalau kamu cermati
ada beberapa jenis matrik ya. Kalau hanya punya satu baris itu namanya matrik baris. Punya satu kolom namanya matrik kolom. Kalau banyaknya baris dan kolom tidak sama namanya matrik persegi panjang. Sedangkan kalau banyaknya baris dan kolom sama namanya matrik persegi. Untuk jenis yang lain saya minta nanti dibaca-baca di buku ya nak ya. Ada lengkap. Kemudian ini saya contohkan seperti ini. Misalkan ketahui ada matrik segitiga atas ya. Di matrik segitiga itu ada segitiga atas, segitiga bawah. Kalau segitiga atas ini segitiga ya, kalau saya gambarkan segitiganya di atas berarti elemen pada bawah diagonal utamanya itu pasti 0. Jadi kalau di sini kamu disuruh menentukan nilai X yang memenuhi, hati-hati. Jadi matrik segitiga atas itu berarti elemen di bawahnya diagonal utama kan harus 0 ya. Berarti kamu bisa mulai dari sini, Y-1. Jadi elemen pada barisnya 3, kolom kedua, Y-1. Ini kan harus sama dengan 0 ya. Berarti nanti ketemunya Y-nya kan 1. Y-nya 1 ketemu, substitusikan di sini. X-4 kali 1. Berarti X-4, berarti ketemunya X kan sama dengan 0 ya. Berarti X ketemunya adalah 4. Ini kemarin saya sudah sempat buat pembahasannya, tapi maaf saya tulis ya. Kemarin agak buru-buru ya. Jadi caranya seperti ini, pakai persamaan biasa. Baik, saya lanjutkan dulu berikutnya, yaitu tentang transpos matrik. Jadi transpos itu perubahan dari posisi elemen matrik ya. Yang berubah apa? Itu yang perlu kamu cermati. Kalau matrik A misalnya mau transpos ya, nanti barisnya itu menjadi kolom, kolomnya itu menjadi baris. Jadi kalau kamu lihat di sini ada matrik A ya, itu elemen pada baris pertama, kalau kamu lihat itu kan 2, 3, 4, 0. Ini kolom, jadi kolom pertama nanti. Baris pertama menjadi kolom pertama. Nah, simbolnya A pangkat T, ini dibaca A transpos. Seperti ini. Baris kedua yang semula nih, min 5, 2, 1, 0, nanti menjadi kolom kedua. Seperti ini. Baris ketiga menjadi kolom ke 3. Nah, kalau semula ordonya ini 3 kali 4, nanti ordonya untuk matrik transpos itu ya berubah ya di sini ya. Menjadi 4 kali 3. Ada 4 baris, 3 kolom. Nanti di latihan soal kalian akan lebih banyak mengenal lagi ya. Baik, untuk selanjutnya kesamaan dua matrik ya. Jadi dua matrik itu dikatakan sama itu kalau memenuhi 2 syarat ya. Yang pertama yang perlu kamu cermati, ordonya harus sama dulu. Kemudian yang kedua itu elemen-elemen yang seletak itu juga harus sama. Jadi misalkan begini, saya punya matrik P dan G, kamu cermati ya. Nah, kalau di sini dikatakan atau diketahui matrik P itu sama dengan matrik G, maka kita akan bisa menentukan nilai X dan Y. Karena tadi dua matrik dikatakan sama, kan memenuhi 2 syarat ya. Ordonya sama, ini kamu lihat ya, semua berordo 2 kali 2, P dan G ya, 2 baris, 2 kolom. Kemudian elemen yang seletak harus sama, ini 2, elemen pada baris pertama, kolom pertama. Di sini juga 2. Nah, elemen pada baris pertama kolom kedua di sini X plus Y, di sini 1, berarti X ditambah Y sama dengan 1. Ketemu suatu persamaan. Kemudian yang di sini X dikurangi Y sama dengan 3. Yang sini sudah sama. Berarti itu yang kita kerjakan, kita pakai substitusi eliminasi, ketemu. Sudah seperti itu. Kalau hanya mengeliminasi substitusi kan kamu sudah pinter ya nak ya. Nah seperti ini. Kamu jumlahkan aja Y-nya, tinggal 2X ya. Sama dengan 4. X-nya 2. X-nya substitusikan ke sini, Y-nya ketemu. Berarti nilai X dan Y seperti ini. Bisa dipahami ya nak ya? Kita lanjutkan. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke operasinya. Jadi operasinya ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian,
perkalian pun nanti dibedakan dua ya, perkalian dengan skalar dan perkalian matrik dengan matrik ya. Nah, untuk ini nanti yang kita bahas yang 1, 2, 3 saja dulu ya. Nanti kalau matrik dengan matrik itu agak panjang, jadi sementara itu kita operasi dulu yang dengan skalar. Baik anak-anak, untuk penjumlahan matrik, misalkan ini ya, saya punya matrik A dan matrik B, kalau dijumlahkan, tolong kamu cermati ya. Cara menjumlahkan itu yang dijumlahkan adalah elemen yang seletak. Yang dijumlahkan itu elemen yang seletak. Maaf ya, saya minum sebentar. Nah, jadi seperti biasa, kalau ini elemen yang A dijumlahkan dengan yang E. A ditambah E, karena dia letak pada baris pertama, kolom pertama. Kemudian B ditambahkan dengan F di sini, T ditambahkan dengan G, kemudian D ditambahkan dengan H. Seperti itu caranya. Kita coba untuk soalnya ya. Misalkan seperti ini. Ada dua buah matrik yang sudah diketahui jumlahnya. Dijumlahkan ya, berarti kita jumlahkan yang seletak dulu 4 tambah negatif 6, ketemunya negatif 2. Oh, sudah betul, jadi begitu. Nah, sekarang kamu lihat untuk elemen pada baris pertama kolom kedua, dikurangi 2, ditambah dengan 8, sama dengan 20. Nah, kamu ketemu satu persamaan tuh. X kurangi 2 ditambah 8, berarti kan X ditambah 6 sama dengan 20. Berarti X-nya akan ketemu 20 dikurangi 6, X-nya ketemu 14. Begitu caranya. Y-nya juga begitu. Y-nya di sini. 3 ditambah Y sama dengan negatif 8. Berarti untuk Y-nya kan negatif 8 dikurangi 3, ketemu negatif 11. Kalau kita mau jumlahkan X ditambah Y-nya ya kita jumlahkan aja tadi. X-nya 14 ya. Pembahasannya sudah saya berikan di sini. X-nya ketemu 14 yang tadi. Kemudian Y-nya negatif 11. Nah, ketemunya adalah 3. Itu nilai X ditambah. Untuk pengurangan sama saja ya, Nak ya. Hanya bedanya apa? Operasinya saja. Kalau tadi dijumlahkan, sekarang ya dikurangi begitu saja. Tidak usah saya bahas lagi. Di contoh soal saja. Kalau misalkan ada dua buah matrik A sama B seperti ini, kalau matrik C itu matrik B dikurangi A ya, kamu tinggal mengurangi elemen yang seletak saja. Seperti itu. Bisa ya, saya kira ya. Ini sudah saya tulis. So, B kurangi A, min 1 dikurangi 0, berarti tetap min 1 ya. 0 dikurangi 9, ya kan? Ketemunya negatif 9, 3 kurangi 6, negatif 3, 8 dikurangi negatif 7, hati-hati. Dua tanda ini ketemu, negatif kali negatif positif ya. 8 tambah 7 ketemu 15. Nah, seperti itu untuk pengurangannya. Kemudian perkalian skalar dengan matrik. Skalar itu kan berupa suatu bilangan ya, konstanta begitu ya. Berarti kalau ada matrik A, elemennya A, B, C, D, mau dikalikan dengan skalarnya K. K kali matrik A. Berarti K ini kita kalikan dengan setiap elemen dari matrik A. Jadinya seperti ini. KA, KB, KC, dan KD. Seperti itu. Nah, soalnya misalkan seperti ini. Diketahui matrik K, elemennya 5, 6, 1, 3, kemudian matrik L itu 1, 2, 5, 6. Coba sih saya ingin tahu salah satu ya, tolong disampaikan untuk Mas Adrian. Mas Adrian, halo, bisa? Ya. Ya, Mas Adrian, Ya. Saya tanya dulu, kalau matrik L ini saya transpos itu jadinya bagaimana, Mas? Ya, coba jawab. Diulangi, Bu. Apa? Matrik L ini kalau saya transpos jadinya bagaimana? Yo, kan tadi sudah belajar matrik transpos itu matrik yang
berubah letaknya, baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Sekarang kalau matematika itu baris pertama 1, 2. Jadi bagaimana? Jadi nanti kolom satunya nanti jadi kolom 1, 2-nya dari baris jadi kolom. Ya. Nanti yang baris 2-nya jadi kolom 2. Jadi 5, 3-nya nanti ada di kolom 2 gitu. Kemudian kalau ini matriks 2 kali matriks dari matriks A. Jadi 2 kali 5, 2 kali 6, 2 kali 1, 2 kali 3. Nah, seperti itu. Tinggal mengalihkan saja seperti ini. Yang nanti sebentar dari yang saya tulis ini untuk matriknya ketemunya 9703. Mungkin ada kesulitan tentang matrik ini, matrik dasar ya. Mungkin kamu mudah ini, insya Allah seperti itu. Nanti kita akan belajar lanjutannya ketika belajar tentang perkalian. Bagaimana? Silakan, mungkin ada yang bertanya dari kalian tentang matrik ini. Untuk jenis-jenis matrik ya, tolong kalian pelajari ya. Jadi nanti macam-macam ada di buku kalian, silahkan belajar. Nah, sekarang saya akan lanjut kalau tidak ada yang bertanya. Ada apa enggak? Nah, kalian lihat buka 1 dulu ya, halaman 53. Ini Delia akan lanjut ke kelas belajar cepat dulu. Akan belajar tentang turunan. Kalian kerjakan dulu UK1, anak-anak ya, latihan soal. Nanti kalau kesulitan kamu bisa bertanya ya. Nah, selamat belajar ya anak ya. Untuk yang kelas belajar, ayo silakan untuk Mbak Anissa, kemudian Mas Ebenezer ya, kemudian Muhammad Rizky sama Kamila. Kita akan belajar tentang turunan ya sekarang. Kita akan belajar tentang turunan. Tolong diperhatikan. Sebentar saya siapkan dulu PPT-nya ya. Baik, coba yang untuk kelas belajar cepat ya. Kalian berempat. Kita akan belajar tentang turunan, disiapkan bukunya dulu. Mohon dicek apakah sudah muncul PPT tentang turunan. Mbak Anissa bisa memberi info ke saya di layarnya apa sudah muncul turunan? Ya, sabar sebentar ya.
Oke. Bisa dilihat ya PPT-nya ya tentang turunan. Sudah siap ya? Mbak Anissa, Ebenezer, kemudian Muhammad Rizky sama satunya Mbak Pamela. Oke. Tolong diperhatikan. Jadi oke. Ini ya, kita belajar tentang turunan, tolong diperhatikan. Saya punya fungsi Y sama dengan F8 ya. Nah, kalau kita belajar turunan, kamu harus mengerti cara menulisnya dulu. Jadi, kalau turunan pertama itu nanti menulisnya Y aksen atau F aksen X atau DY per DX. Itu untuk turunan pertama. Sedangkan untuk turunan kedua itu menulisnya Y double aksen, itu artinya turunan kedua, atau F double aksen, atau Y per DX kuadrat. Ini masalah penulisan dulu, kalian harus paham ya. Nah, untuk turunan sebenarnya kembali ke konsep limit lagi ya, kemarin saya belajar ya. Jadi turunan sebenarnya F aksen X itu merupakan limit dari Fx plus H dikurangi Fx per H untuk nilai H mendekati 0. Ini sudah saya jelaskan yang kemarin ya. Jadi semoga saja sudah paham. Nah, sekarang untuk definisi dari turunan. Coba kamu cermati, kalau saya punya Fx itu sama dengan pangkat N. Nanti turunan dari Fx itu ditulis F aksen X, itu caranya seperti ini. N, jadi pangkatnya turun ya, N kali X pangkatnya N-1. Jadi tolong diingat, pangkatnya dikurangi 1. N kali X pangkat N-1. Itu definisi dari turunan. Tolong diperhatikan. Kemudian, saya contohkan, misalkan saya punya fungsi ya, F sama dengan X pangkat 7. Ini tadi kan X pangkat N loh, kalian belajarnya, berarti N-nya kan 7. Maka kalau kita akan mencari turunannya, pastikan sama dengan N kali X pangkat N-1. Berarti 7 kalikan X pangkatnya dikurangi 1. 7 kurangi 1 ketemu 6. Mudah ya nak ya? Nah, hanya seperti itu saja. Kemudian sifat turunan yang perlu kamu amati, ini cukup banyak sifatnya ya. Yang pertama, itu kalau yang kita turunkan konstanta ya. Kalau yang kita turunkan konstanta, maka turunannya itu 0. Itu yang pertama. Jadi kalau saya punya F itu sama dengan 5, maka diturunkan itu hasilnya 0. F sama dengan 0. Mudah sekali ya. Ini yang kedua. Kalau saya punya X sama dengan AX pangkat N, maka turunannya koefisiennya itu ya A kali N, ya seperti kalian menurunkan X pangkat N tadi, A N kali X pangkatnya N min 1, seperti itu. Misalkan begini, F itu sama dengan 10 X pangkat min 4. Nah, untuk mencarinya berarti ya tinggal kalian selesaikan saja seperti ini. Tadi kan A-nya berarti 10 ya. Ya, koefisiennya ya, ini pangkatnya tadi negatif 4. Berarti 10 kali negatif 4. Nah, ini mencari turunan kedua masalahnya ya. Berarti turunan pertama diturunkan lagi. Jadi A kali N kali N-1 diturunkan lagi, menurunkannya 2 kali, prosedurnya sama. Terus X pangkatnya N-2. Kalau hanya turunan pertama, berarti kamu tadi ya hanya 10 ya, kali min 4,
X pangkatnya min 4 min 1. Itu kalau untuk turunan pertama. Karena menurunkan 2 kali jadi seperti ini. Hasilnya adalah 200 X pangkat negatif 6. Biasanya ini nanti kalau sudah dalam jawaban akhir kalian sederhanakan ya, usahakan pangkatnya tidak negatif ya. Jadi bisa ditulis 200 per X pangkat 6. Seperti itu ya. Sifat yang ketiga. Seperti ini. Jadi kalau saya punya dua fungsi ya, dijumlahkan atau dikurangi, nanti caranya sama saja kita gunakan sifat seperti ini. Jadi untuk Fx kalau sama dengan Ux ditambah atau dikurangi ya, X nanti turunannya itu berarti U aksen X ditambah atau dikurangi V aksen X. Nah, jadi seperti itu. Soalnya itu tadi ya. Kita lihat seperti itu. Berarti tadi ada, maaf ya, kita ulangi lagi. Ux ini 2x pangkat 3, V-nya 5x pangkat min 2, Vx-nya itu min 8. Berarti kita turunkan satu-satu. Kita turunkan satu-satu. Nah, seperti ini. 2 kali 3, 6 ya. X pangkatnya 3 kurangi 1, berarti ketemunya 6x kuadrat. Kemudian setelah itu lanjut ya. 5 kali negatif 2, negatif 10 kan? X pangkatnya dikurangi 1, negatif 2, negatif 1 ya kan? Dikurangi 1 ketemunya negatif 3 pangkatnya. Kemudian yang ini konstanta. Diturunkan 0. Berarti jawaban akhir ini 6x kuadrat dikurangi 10 x pangkat min 3. Biasanya ini bisa disederhanakan satu kali lagi ya. Nah, 6x kuadrat min 10 per pangkat 3. Itu lebih tepatnya lagi, pangkat negatif itu usahakan dijadikan pangkat positif. Nah, kemudian seperti ini. Kalau bentuknya Fx itu K kali U, X pangkatnya N. Maka menurunkannya, K-nya tetap ada ya, karena ini kan ada konstanta di depannya. Kemudian pangkatnya ini N, berarti kalikan N. Terus UX-nya itu diturunkan, jadi U aksen X. Baru dikalikan UX lagi. Atau ini dibalik juga tidak masalah. Jika sama N ini nanti merupakan satu konstanta. Misalkan begini, kita punya Fx 5 kali 4x tambah 3 dipangkatkan 2. Nah, itu. Berarti nanti kamu kerjanya ini 5. Kemudian kali pangkatnya ini loh, 2. Gitu? Terus kemudian ini diturunkan 4x tambah 3. Kan diturunkan kalau 4x 4. Ya. 3-nya 0. Berarti 5 kali 2 kali 4 kalikan ini UX-nya nih 4 plus 3. Seperti ini. Coba kamu lihat ya jawabannya. Seperti ini. Pangkatnya kan dikurangi 1, jadinya seperti ini. 5 kali 2 dikalikan 4. 4 ini dari turunan UX. UX itu suatu fungsi. 4x tambah 3. 4 kali pangkatnya X kan 1. 4 X pangkatnya 1 kurangi 1 kan 0. Berarti X pangkat 0 kan 1 ya. 4 kali 1, 4. Hasilnya begitu. Oke, saya kira terus ini dikalikan. Biasa ya, pakai ukur distributif ya. 160X tambah 120. Dari sini dulu, mungkin ada ini. Silahkan. Mana? Bisa lanjut? Bisa. Oke. Wah, memang kelas belajar cepat ini kan pinter-pinter. Oke. Baik, sekarang kalau pertanyaan ini kamu mesti menghafal ya. Kalau ada dua fungsi dikalikan. Jadi f itu sama dengan u kali v. Bentuk kalian dua fungsi begini berarti kamu nanti mencari turunannya itu seperti ini. U aksen X kali V ditambah U kali V aksen X. Seperti itu. Nah, U-nya yang mana, V-nya yang mana, itu kamu kerjanya pakai pemisahan. Jadi di soal seperti itu tadi, bisa U-nya itu 2 berarti. V-nya itu yang pangkat 3 per 5 kuadrat. Nah, ini U aksen X-nya
berarti kan 0 ya, konstanta diturunkan. Kalau ini diturunkan V aksen X-nya, itu kan ketemunya berapa? 3 ya, 1 kali 3 kan 3 ya, 3x kuadrat lalu X. Nah, itu turunan dari Vx. Sehingga teman-teman rumusnya U aksen X kali Vx ya. 0 tadi ya, dikalikan ini Vx-nya kamu tidak tahu, tambahkan ini turunannya, nggak ketemunya seperti ini. Nanti PPT-nya saya kirimkan buat kamu belajar lagi ya. Sama berkuat dengan yang aku buku. Insya Allah bisa. Nah, ini yang paling panjang rumusnya itu yang ini ya. U. X per X. Itu untuk mencari turunannya kamu memang harus betul-betul teliti ya. Karena di sini panjang, jadi kalau mau diturunkan itu U aksen kali V. Min U kali V aksen X per V kuadrat. Jadi kalau mau diturunkan seperti itu. Sebenarnya selama kamu sudah bisa memisahkan UX dan VX-nya itu tidak akan kesulitan ya. Tinggal memasukkan. Dan harus hafal ini, oh kalau bentuknya pecahan, saya akan menurunkan seperti ini rumusnya. Itu yang perlu kamu perhatikan. Jadi kalau soalnya seperti ini, berarti ya yang atas itu UX-nya, yang bawah VX-nya. Kamu harus bisa menurunkan U aksen X-nya berapa, kan 2X loh. Kemudian VX-nya itu kan 4 kalau diturunkan. Oh, udah pun itu enak ya menurunkannya. Kemudian masukkan, substitusikan sesuai dengan bentuknya itu tadi. Masukkan, bisa ini tadi ya, turunan dari U. Masukkan ini sudah ketemu seperti itu. Bagaimana nanti? Latihan 1 sekarang. Coba sih. Ini sekarang pegang bukunya dicoba. Ini soal dari ujian nasional ya. Tahunnya saya lupa, tapi saya ambilkan dari soal ujian nasional. Coba siapa yang bisa ini? X kuadrat plus 2 dikurangi 1 per X. Ayo. Ini turunannya yang mana jawabannya? Ayo, silahkan. Siapa yang mencoba? Ayo, 1 menit. Ayo, kelas baca cepat ini kan masih anaknya pintar-pintar ya, jadi masih cepat lama. Ayo, dapat jawabannya? Disampaikan, enggak usah belajar, takut untuk salah ya, enggak usah. Kita masih belajar, jadi bisa kalian sampaikan. Berapa jawabannya? Halo, siapa yang bisa? Bu, Iya. itu 1 per X itu 1 X pangkat min 1. 1 sama dengan pangkat min 1. Jawabannya ada, Bu. Terus berarti sudah bisa ini loh. Jawabannya ya. Ini saya ambil dari soal ujian nasional. Nah, nanti untuk soal-soal yang lain saya minta kalian ya di bukunya ada. Silakan mungkin dari yang saya sampaikan kalian ada pertanyaan. Tolong pelajari bukunya yang ada di buku. Nanti kalau kesulitan bisa menghubungi saya. Gitu ya, Nak ya. Baik, pintar-pintar ada yang tanya. Anak-anak saya kira akan belajar ya. Tetap semangat belajar. Mungkin ada yang kurang jelas nanti diajak ke webinar. Kita akan terus belajar. Misalnya nanti sore atau malam. Kalau kesulitan bisa ajak saya. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya minta soal-soal untuk turunnya U1 nanti kalian kerjakan ya.
bisa menghubungi Bu Elia. Terima kasih atas perhatian kalian. Jaga kesehatan, perhatikan selalu protokol kesehatan. Saya akhiri dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya nak ya, belajar ya, rajin belajar.